Riuh kota yang tak pernah benar-benar tidur. Olahraga padel menjelma menjadi gaya hidup. Lapangan padel tumbuh bak jamur di musim hujan, memadati kawasan bisnis hingga dekat dengan permukiman warga. Namun, dentuman bola yang berulang, gema pantulan di dinding kaca, hingga teriakan penyemangat menciptakan kebisingan konstan yang bikin warga di kanan kiri pusing 7 keliling. Alih-alih jadi sarana gaya hidup sehat, menjamurnya lapangan padel kini malah jadi polemik panas karena hak warga hidup tenang jadi terusik. Demam padel di mana-mana, saudara. Meskipun sekilas hampir mirip dengan olahraga tenis, padel memiliki perbedaan yang signifikan. Tak heran, padel bukan hanya sekedar olahraga, melainkan gaya hidup kaum urban. Penggemar padel bahkan rela merogoh kocek berjuta-juta rupiah untuk membeli raket hingga sewa lapangan yang bisa ratusan ribu rupiah per jamnya. Di Indonesia kayaknya sedang hits-hitsnya ya. Jadi di mana-mana lihat orang setiap hari itu ada main-main padelnya. Kayaknya ini bakal jadi cabang olahraga yang hits tahun ini. Pokoknya di atas 5 juta sih. Oh, 5 juta buat seminggu tuh? Enggak, buat sebulan. Tapi saudara, apa jadinya jika demam padel ini ternyata malah berujung menjadi polemik menjamurnya lapangan padel hingga ke permukiman warga? Nyatanya, tak serta-merta mendapat respon positif. Warga yang sebelumnya terbiasa dengan suasana tenang, kini dipaksa berdamai dengan irama bola yang terkena dinding kaca bersahutan hingga teriakan semangat. Suara pantulan bola pada dinding kaca, teriakan pemain, hingga musik dari sound system. Inilah yang jadi pemicu warga di Jalan Haji Nawi Cilandak memprotes operasional lapangan padel yang lokasinya berdempetan dengan tembok rumah mereka. Apalagi suara-suara itu masih mengganggu warga hingga larut malam. Gangguan suara itu sudah dirasakan sejak pembangunan di bulan Oktober 2025, saudara. Namun semakin parah saat lapangan padel mulai beroperasi penuh pada 20 Januari 2026. Ditambah lagi, warga mengaku tidak ada sosialisasi sebelum lapangan tersebut memulai operasionalnya. Lalu di bulan Januari itu kita melihat nih, oh ternyata ini dibangun lapangan padel. Karena sebelumnya baik saya maupun ibu maupun keluarga sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel gitu. Dan tidak ada sosialisasi sama sekali. Nah itu kita melaporkan setiap kebisingan yang ada. Karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. Setelah diprotes warga, pengelola lapangan padel di Jalan Haji Nawi Raya Cilandak, Jakarta Selatan itu akan membatasi jam operasional, saudara. Operasional lapangan padel dipangkas hingga 50% saat bulan Ramadan. Pengelola juga berjanji akan memasang material peredam suara sesuai permintaan dari warga. Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri, tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Ini tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Penolakan kehadiran lapangan padel di dalam permukiman warga
juga terjadi di RT 05 RW 13 Kelurahan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur. Warga memasang spanduk dan poster penolakan di area permukiman tempat lapangan padel berdiri. Warga merasa terganggu dengan suara yang keluar dari aktivitas bermain padel setiap hari hingga larut malam. Saudara, dalam beberapa kali mediasi yang berakhir buntu, warga meminta pengelola membatasi jam operasional, memasang peredam suara, dan mengatur parkir kendaraan. Warga juga sudah mengadu ke Pemprov Jakarta melalui aplikasi Zaki hingga bersurat langsung sebelum akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Gugatan ditujukan kepada Wali Kota Jakarta Timur selaku pihak yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung atau PBG serta pemilik lapangan padel sebagai tergugat intervensi. Kenapa dimediasikan lagi? Kita dari awal kita sudah mediasi. Kita udah ada lurah, ada camat. Tidak, pengusaha nggak mau dengar. Apa lagi? Kita sudah berjalan ke hukum. Akhirnya kan ke hukum. Kami ke hukum. Akhirnya kita ke Petun. Di Petun kita sudah menang. Karena PBG-nya di Petun kita sudah menang. Ya, isinya bahwa disuruh mencabut ya, mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan tidak sah persetujuan bangunan gedung nomor sekian. Dalam putusannya, Saudara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan warga Pulau Mas yang menyatakan izin usaha lapangan padel tidak sah. Alhasil, lapangan padel di Pulau Mas ini disegel permanen. Penyegelan dilakukan langsung oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Timur. Sudah ada ketidaksesuaian izinnya. Yang ada di beberapa bagian tidak sesuai izin. Kami ini lakukan penyegelan ulang. Kemudian kita harus melakukan penyegelan terhadap operasionalnya karena bangunan itu tidak memiliki ISI. Sehingga kita lakukan dua tadi penyegelan ulang terhadap bangunan. Nanti setelah itu kita akan segel terhadap SLF permanen sampai nanti mereka memenuhi persyaratan. Sebelumnya, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Jika ada lapangan padel yang tidak memiliki izin PBG, maka akan dilakukan pembongkaran. Selain itu, juga Pramono bilang, bangunan yang berizin tetapi berdekatan dengan permukiman agar tidak melakukan operasional lebih dari jam 8 malam. Pengelola padel juga diminta memasang peredam agar tidak membuat bising masyarakat sekitar. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Saudara, fenomena ini menjadi potret klasik wajah kota metropolitan. Antara tren dan toleransi, antara gaya hidup dan kenyamanan bersama. Padel mungkin sedang hype di Jakarta, tetapi harmoni tetap menjadi permainan yang paling penting untuk dimenangkan. Bukan dengan raket, melainkan dengan kebijakan yang bijak dan saling pengertian antar warga. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai kisah haru datang dari dua saudara kembar Hasna dan Hasti yang merupakan penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat. Dengan segala keterbatasan, perjuangan mereka untuk meraih cita-cita bekerja di sebuah perusahaan akhirnya terwujud. Tetaplah di berita utama.